Guys, sore ini ikutin aku masak-masak lagi yuk. Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi sama video aku. Jadi guys, video itu aku ambil pas aku di sungai penuh. Dan di sini aku mau masak karena di rumah juga stok cabai habis. Kebetulan juga di rumah ini eneng tukulan cabai, mbok makweku senandor. Jadi di sini kita panenin aja cabai hijaunya karena memang aku juga rencananya pengen bikin sambal cabai hijau. Jadi guys, memang makweku tuh rajin banget nanem-nanem segala macam itu ditanam, mulai dari serai, jahe, lengkuas sampai kunyit, pokoknya bener-bener lengkap banget yang namanya bumbu dapur. Jadi memang di sini tuh nggak susah banget kalau pengen masak apapun gitu. Memang kayak bumbu-bumbu itu udah disediain sama makweku semua. Tuh kalian bisa lihat sendiri, serai di belakang rumahku itu aja subur-subur banget, bisa dibilang sampai dipagerin kali ya. Itu dari depan sampai belakang rumah itu kayak dipagerin mbak serai deh. Karena memang bisa dibilang di rumah ini tuh serumah pada suka berkebun semua. Papaku, makweku, budeku yang bener-bener kayak semuanya tuh suka berkebun. Jadi apapun yang bisa ditanam itu ya ditanam. Ya lumayan juga dong ya guys ya. Kalau kekurangan bumbu bisa ngambil aja di belakang rumah, di depan rumah, karena memang sekeliling itu isinya bumbon-bumbon. Selain mengurangi budget, di sini juga lumayan dong ya. Kita juga nggak perlu repot-repot kalau kekurangan bumbu, nggak perlu payah-payah ke warung ataupun ke pasar, karena memang di rumah itu udah lengkap banget. Wes, di sini aku juga nggak ngerti ya si bapak si Nadif iki jawane piye, aku juga nggak ngerti. Tapi memang aku tuh nggak bisa berhenti ngakak ngeliatin mukanya bapaknya si Nadif. Kalian ada yang sama kayak aku nggak sih guys? Kalau ngelihat mukanya bapaknya si Nadif yang lucu gitu aja, nggak perlu berkata apa-apa itu aku udah bisa ketawa yang bener-bener ngakak banget. Padahal di situ tuh aku cuman kayak ngaroni di ekor ngomong kayak haha Leo Leo Leo, cuman kayak gitu aja, tapi aku ngakak banget. Dan si bapaknya si Nadif bisa gitu kayak gitu loh mukanya. Aku yang gumun nih, ngapalah mukanya si bapaknya si Nadif itu bisa sedatar-datarnya seperti itu. Padahal ya bisa dibilang dia tuh orangnya dibilang galak ya galak, dibilang lucu ya lucu. Kayak tergantung kalian melihat dia dari sisi mana saja. Oke guys, jadi guys di sini tuh aku mau beli tempe, dan di sini aku udah selesai ternyata beli tempenya. Lanjut aku mau belanja karena memang di rumah itu stok sabun, minyak sama gula udah habis. Jadi di sini aku mau belanja. Di sini belanjanya di rumah lele aku. Dan di sini juga aku beli terong karena pengen banget bikin sambal terong. Di sini aku cuma ambil 2 biji karena memang di rumah itu yang suka terong cuma aku, Mas, Bapak. Sebenarnya suka semua sih, tapi kan kalau kebanyakan nggak habis nanti ya, takutnya mau bazir. Lebih baik sedikit tapi habis terus masak lagi gitu loh. Dan setelah dirasa-rasa sudah lengkap semua yang saya butuhkan, yang saya cari, yang mau saya beli, di sini lanjut aja ditotalin, dihitung sama lili aku. Dan di sini aku habis sekitar 100 ribuan belanja, kurang lebih loh ya. Aku juga lupa habisnya berapa, intinya sekitar itulah. Tadi juga aku sempat beli mie karena memang kalau males makan nasi kan bisa bikin mie aja gitu. Aku pengen beli telur tapi di rumah itu udah ada telur, jadi di sini aku nggak beli. Dan di sini setelah belanja lanjut aja kita pulang karena memang di sini tuh udah sore banget dan si Nadif ditinggal sama mbah Panya. Dan setelah sampai rumah lanjut aja di sini mau beresin beresin belanjaan yang tadi, lanjut mau nyambel karena memang seperti yang saya bilang tadi aku pengen bikin sambal terong. Jadilah terong yang tadi aku beli langsung aku eksekusi karena ini tuh mau aku bikin sambal cabai hijau. Karena besok pagi-pagi subuh-subuh itu bapaknya si Nadif mau pulang ke Kayuaro guys, karena besok ini mau kerja. Jadi di sini aku bikinin lauk dulu buat stok 1 harian bapak si Nadif di sana, karena memang bapaknya si Nadif itu bakalan turun lagi pas malam minggunya jemput aku. Dan seperti biasa karena memang si Nadifnya juga belum puas di sini diul-ul sama mbah-mbahnya, jadi di sini kita putusin buat pulangnya besok hari Senin pagi-pagi aja. Dan karena hari ini tuh masih hari Kamis ya, dan Jumat besok itu papanya si Nadif kerja, baru turun lagi hari Sabtu buat jemput aku sama si Nadif. Dan minggunya kita mau liburan di bawah, lanjut pulang ke atasnya lagi Senin pagi-pagi. Jadilah di sini aku bikinin stok sambal yang lumayan banyak buat bapaknya si Nadif, biar dia nggak perlu susah-susah lagi masak, tinggal makan aja. Palingan di rumah cuman masak nasi gitu ya.
Oke, setelah bikin sambelnya, maksudnya motek-motekin cabe, di sini terong yang aku goreng udah mateng. Lanjut aja kita angkat. Dan di sini aku mau goreng terong yang selanjutnya. Kalian bisa lihat sendiri tuh, terongnya bener-bener masih muda banget. Mana ini tuh rasanya manis banget, guys. Jujur guys, dulu tuh aku nggak doyan sama terong. Aku tuh doyan sama terong itu baru-baru ini setelah nikah sama Mas. Bener banget kalau ada yang bilang setelah nikah itu apapun yang nggak mau jadi mau, yang nggak bisa jadi bisa. Karena memang mau gimana, kadang kalian yang buat yang belum nikah nih ya, aku ceritain ya. Mungkin dulu aku berekspektasi kayak alah, nikah nggak nikah bakalan sama aja, tapi ternyata tidak guys, tidak sama sekali. Semuanya akan berubah setelah menikah, karena namanya rumah tangga pasti ada aja ujiannya dong ya. Kayak aku jujur, aku diuji banget di ujian, maksudnya di bagian apa sih, mau ngomong apa sih, pokoknya intinya aku diuji banget di perekonomian waktu pertama awal-awal nikah sama Mas. Yang bisa dibilang tuh megang uang itu bisa dalam sebulan itu cuman 2 hari 3 hari, setelah itu habis. Tapi alhamdulillah pelan-pelan juga ekonomi udah mulai membaik, meskipun belum stabil tapi ya alhamdulillah gitu ya. Jadi itulah, itu tadi yang dibilang kayak yang nggak mau jadi mau, yang nggak bisa jadi bisa. Kayak yang tadinya nggak bisa ngerjain ini pasti bisa, karena apa, dituntut harus bisa gitu loh. Terus yang nggak mau jadi mau ya karena tuntutan juga. Kayak kadang adanya cuman itu, yang dimasak cuman itu, ya otomatis yang kita makan itu dong ya. Mungkin nggak semua rumah tangga diuji dari perekonomian ya, tapi ya aku harap apapun ujian rumah tangga kita bisa melaluinya dengan sabar, ikhlas ya, dan percaya aja nanti di depan ada yang hal baik, ada sesuatu yang lebih baik yang menunggu kita gitu loh. Kayak aku, hasil dari kesabaran aku, alhamdulillah aku juga udah ngerasain sekarang. Aku juga udah menikmati sekarang. Yang dulu bisa dibilang makan ikan ayam dalam seminggu cuman 1 kali 2 kali, sekarang bisa dibilang ya setiap hari rakyatan sama telur, sama ayam satu minggu 2 kali, sama ikan seminggu 2 kali. Ya adalah kemajuan gitu loh. Jadi dimanapun kalian berada, kalau kalian diuji soal ekonomi, percayalah guys, kalian gak sendiri. Karena memang ujian rumah tangga itu ya, kalau nggak ekonomi mertua, kalau nggak mertua ya ipar ya. Cuman gitu-gitu aja sih. Dan alhamdulillah satu persatu ujian itu udah aku laluin.